itu lebih ada kemungkinan mendapat adjustment, atau mungkin si HRD ini bisa ngomong ke manajemen. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini ngomongin tentang nego gaji. Sesuai dengan judul video, saya udah tulis nih, nego gaji buat fresh graduate. Bisa nggak ya? Gitu. Jadi sebenarnya, sorry to say, kalau kalian masih fresh graduate, nego gaji pada saat offering, itu kemungkinan 99% tuh nggak bisa. Kenapa? Karena setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang top 50 di Indonesia lah, atau top 100 di Indonesia, mereka itu udah punya yang namanya standar gaji untuk karyawan baru dengan jenjang pendidikan yang kalian miliki. Contoh nih, kalian adalah seorang S1 atau sarjana. Nah, kalian mendaftar satu perusahaan otomotif saat itu yang mungkin terbesar di Indonesia. Nah, kalian dapat offering. Nah, dari nilai offering itu, ternyata kalian nggak cocok sama nilainya. Terus kalian mau berusaha nego biar dinaikin. Ya, kemungkinannya kecil. Kenapa? Hampir nggak bisa. 99% nggak bisa. Karena ya itu tadi. Setiap perusahaan punya namanya range salary atau range gaji. Nah, kalau kalian masih fresh graduate, yang ada tuh kayak standar gaji. Jadi ya susah, hampir nggak bisa. Jadi opsinya cuma satu, ya kalian mau menerima itu atau enggak. Tapi tenang, ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk, ya dalam tanda kutip, menggunakan 1% kemungkinan naik gaji. Tapi ya ini bisa digunakan, tapi jangan berharap banyak. Caranya gini. Jadi begitu kalian sudah dapat offering, contoh kalian adalah seorang lulusan sarjana teknik dan kalian mendaftar di perusahaan otomotif tadi. Terus ekspektasi salary kalian atau ya gaji yang kalian inginkan itu tuh 8 juta. 8 juta THP atau take home pay. Nah, kalian pengen 8 juta. Ternyata di offeringnya itu dikasihnya cuma 7 juta take home pay. Satu hal yang bisa kalian lakukan, tapi saya ingatkan, ini nggak jamin bakal kalian dapat 8 juta. Karena kalian masih fresh graduate. Nggak ada nilai tawar atau sesuatu yang lebih dalam diri kalian. Kalian dianggap sama. Jadi gini, kalian bisa sampaikan kepada HRD-nya, ekspektasi salary saya adalah 8 juta. Dan saat ini perusahaan Bapak menawarkan 7 juta. Apakah ada kemungkinan untuk bisa di-adjust ke 8 juta? Kalau tidak, saya tidak mengambil offering ini. Kira-kira HRD-nya bakal naikin nggak? Bakal ngasih nggak? Kembali ke rules di awal, 99% HRD itu nggak akan ngasih. 1% bakal ngasih. Kenapa nggak ngasih ya? Pertama, karena standar gaji fresh graduate udah ada aturannya. Terus yang kedua, fresh graduate yang masuk tuh nggak hanya kamu. Nggak hanya satu orang. Itu ada sekitar 5 atau 10 orang dan nggak mungkin gajimu dibedain dengan yang lain. Jadi susah banget untuk mendapatkan ya kayak special treatment lah. Nah, ini yang poin ketiga. Terkecuali kamu bukan benar-benar fresh graduate. Sebut aja nih, kamu udah pernah kerja di perusahaan lain, atau setahun lah, atau 1,5 tahun, atau mungkin 2 tahun di perusahaan otomotif yang lain, tapi di bawahnya dia. Itu lebih ada kemungkinan mendapat adjustment, atau mungkin si HRD ini bisa ngomong ke manajemen, Pak, ada salah satu kandidat yang sudah pernah bekerja di otomotif perusahaan ini, dia bekerja selama 1,5 tahun, dengan gaji terakhir di perusahaan tersebut sekian juta, dan sekarang dia minta sekian juta. Apakah bisa? Ini ada kemungkinan, tapi kalau benar-benar fresh graduate, 99% nggak bisa. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Beberapa kali saya sudah mendapatkan offering ketika saya jadi fresh graduate. Saya coba nih negotiate nih, bisa nggak di-adjust sesuai ekspektasi saya. Hasilnya apa? Hasilnya nggak bisa. Dan keputusan terakhir di tangan saya. Karena offering itu kan cuma surat penawaran. Ya berhak dong kalian nerima atau enggak, ya keputusan di tangan kalian kan. Ketika saya dapat offering dan saya memegang nilai yang saya pegang, atau memegang standar yang saya pegang, saya tolak itu offering ya. Mohon maaf, saya nggak bisa ngambil offering ini karena ini masih di bawah ekspektasi saya. Simple. Jadi ya, ini sekedar informasi buat kalian. Kalau fresh graduate bilang,
wah ini bisa dinego nggak sih? Nah, tipsnya gimana biar kalian tuh dapat offering sesuai yang kalian inginkan? Sebelum kalian melamar pekerjaan, kalian coba mapping nih ekspektasi salary kalian tuh berapa. Terus kira-kira perusahaan mana sih yang punya standar salary buat fresh graduate dengan gaji segitu? Contoh ada namanya si Michael. Nah, Michael ini adalah lulusan ekonomi dari universitas di Jawa Tengah. Nah, Michael ini pengen banget nih dapat gaji 8,5 juta ketika lulus kerja. Nah, dia coba nih mapping nih perusahaan mana aja yang bakal gaji dia 8,5 ketika lulus kerja. Nah, ketika mapping itu selesai, ya dia bakal apply ke perusahaan-perusahaan itu aja yang memiliki rating 8,5 untuk fresh graduate S1. Kalian nggak mungkin dong daftar di perusahaan sepatu terus minta gaji 8,5. Tapi kalian mungkin daftar di perusahaan otomotif atau mungkin perusahaan FMCG untuk mendapatkan salary 8,5. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah mapping sebelum daftar, bukan nego salary ketika dapat offering. Oke, ini sharing dari saya berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau kalian ada pengalaman yang lain atau punya pertanyaan, kritik, saran, dan komentar, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.